Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Khufron, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas G, serta kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Ilmuwan Surat Al-Mujadalah ayat 11. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian ilmuwan. Seseorang dikatakan ilmuwan adalah apabila dirinya sangat menyukai ilmu pengetahuan dan kebenaran dari suatu permasalahan, memiliki pribadi yang layak untuk dikatakan ilmuwan, memahami tanggung jawabnya sebagai seorang ilmuwan, juga memenuhi standar yang disyaratkan. Salah satu syarat yang harus dilaluinya adalah mengadakan suatu penelitian yang menggunakan suatu metode ilmiah dalam rangka menghasilkan suatu karya ilmiah. Berbicara tentang tanggung jawab moral, segi profesional dan segi moral. Baik, yang kedua yaitu orang-orang berilmu. Yang pertama yaitu teori orang berilmu. Sejarah perkembangan peradaban manusia memang sangat dipengaruhi oleh ilmuwan, filosof maupun ahli hikmah. Jumlah mereka sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat pada umumnya. Namun karena kekuatan gagasan, konsep, dan pemikirannya, jumlah yang sedikit tersebut justru mengendalikan jumlah yang banyak. Dari kalangan mereka, realitasnya justru menentukan perjalanan sejarah. Dalam perkembangannya, ilmu merupakan bagian yang tidak terpisah dari aktivitas manusia. Hal ini memang sudah terjadi sejak zaman Yunani kuno sampai era sekarang. Kegiatan ilmu ini berlangsung secara dinamis sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada. Masyarakat yang perkembangan ilmunya produktif biasanya maju dengan cepat berkembang. Sementara masyarakat yang perkembangan ilmunya lambat biasanya tertinggal. Kunci penting yang menentukan perkembangan ilmu adalah ilmuwan, filosof maupun ahli hikmah. Semua kembali kepada masyarakat tentang bagaimana mereka menyikapi ilmu-ilmu tersebut. Ya, selanjutnya yaitu dalil derajat orang yang berilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi tafassahu fil majalisi fangsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shushu fangshushu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hei orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu penafsiran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, tafsir ayat. Tafsahu, lapangkanlah, dan hendaklah sebagian kamu melapangkan kepada sebagian yang lain. Ini berasal dari kata-kata mereka, isfah anni, artinya menjauhlah dari diriku, menjauhlah dariku. Yang kedua yaitu yafsahillahu lakum, Allah melapangkan rahmat dan rezekinya untukmu. Fangsusu, bangkitlah kamu dan jangan berlambat-lambat. Yarfa'ullahu alladzina amanu, Allah meninggikan kedudukan mereka pada hari kiamat. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah meninggikan orang-orang berilmu di antara mereka, khususnya derajat-derajat dalam mereka kemuliaan dan ketinggian kedudukan. Yang selanjutnya, poin terakhir yaitu syarat diterima amal. Tafsir ayat ini juga mengajarkan kita untuk beriman dengan ikhlas dan berlapang dada, serta patuh terhadap aturan Allah, serta giat dalam belajar dan mengamalkan ilmu, karena Allah akan meninggikan beberapa derajat untuk orang berilmu baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam konteks pendidikan tarbawi, maka hendaknya pendidik dan peserta didik harus 1. Memiliki perencanaan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, bersikap rendah hati dalam melaksanakan belajar mengajar. Yang ketiga, patuh terhadap pimpinan atau guru. 4. Memiliki semangat dalam melaksanakan tugas baik sebagai pendidik dan ataupun peserta didik. Menurut Rosidin, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu ada 2. Yang pertama, tidak egois. Yang ketiga, proaktif dan produktif. Yang pertama, tidak egois, yaitu mengutamakan orang lain dalam majelis ilmu. Dalam ayat ini disebutkan tafasahu fil majalis. Arti asli dari fasaha adalah luas, sehingga tafasahu artinya bergeser agar tempat menjadi luas dan dapat diduduki oleh orang lain. Dalam arti yang lebih luas, orang beriman dan berilmu yang sejati akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dalam pembelajaran. Yang kedua, proaktif dan produktif. Proaktif artinya cepat tanggap terhadap amal soleh. Produktif berarti melakukan amal soleh yang bermutu secara kuantitas, seperti misalnya disiplin waktu, tidak terlambat. Dalam konteks pendidikan, pendidik dan peserta didik diharuskan memiliki sifat proaktif atau responsif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan karya-karya ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sesuai dengan Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul salam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.